So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling rata-rata guna memenuhi tugas mata kuliah Statistik Ekonomi Inferensial dengan dosen pengampu Dr. Sasmiarti SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling rata-rata. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata mu dan simpangan baku to yang besarnya terhingga, maka untuk sampel acak N cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu x bar sama dengan mu, dan simpangan baku yaitu to x bar sama dengan to dibagi akar N. Apabila sampel-sampel random beranggota N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean yang sama dengan mean populasinya dan standar deviasi to. Jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N kecil dibagi N populasi, besar dari 5%, maka yaitu mu x bar sama dengan mu, yaitu to x bar sama dengan to dibagi akar N dikali akar N populasi dikurang N sampel dibagi N populasi dikurang 1. Nah, rumus ini harus digunakan dalam ukuran populasi yang kecil dibandingkan dengan ukuran sampelnya. Kemudian, jika ukuran populasi lebih besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yaitu N populasi dibagi N sampel dibagi N populasi yang kecil dari 5%, maka kita menggunakan rumus mu x bar sama dengan mu, yaitu to x bar sama dengan to dibagi dengan akar N sampel. Distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Ini perlu untuk perhitungan-perhitungan lainnya. Untuk ini digunakan transformasi, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi to X bar. Baiklah, dari penjelasan sebelumnya, kita akan mengkaji beberapa soal berikut ini yang terkait dengan rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Soal pertama yang ingin saya jelaskan yaitu, pertama diketahui 500 bola yang mempunyai berat rata-rata 5,02 ons dan deviasi standarnya yaitu 0,3 ons. Hitunglah probabilitasnya bahwa dari sampel random 100 bola mempunyai berat keseluruhan antara, pertanyaannya yang pertama yaitu antara 4,96 dan 5 ons. Yang kedua yaitu lebih dari 5,10 ons. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, kita harus mencari apa yang diketahui dari soal. Pertama, yaitu diketahui N populasi, yaitu 500 bola. Yang kedua diketahui yaitu standar deviasi atau standar deviasinya sebesar 0,3. Kemudian diketahui pula N sampel sebesar 100. Dan di bagian pertama juga diketahui rata-ratanya yaitu mu x sebesar 5,02 ons. Kemudian yang ditanya dari soal yaitu berapa probabilitas dari sampel random 100 bola yang mempunyai berat keseluruhan antara 4,96 dan 5 ons. Maka kita buat persamaannya seperti P buka kurung 4,96 besar dari X bar kecil dari 5 ons. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Pertama, kita mengkalkulasikan atau kita membuat yaitu mu x bar-nya sama dengan mu x sama dengan 5,02 karena sebelumnya kita jelaskan bahwa rata-rata dari populasi itu akan sama dengan rata-rata dari sampel yaitu sebesar 5,02. Kita masukkan rumus yang pertama karena diketahui populasi dan sampel, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang dimana populasinya itu lebih kecil dari sampel, yaitu to x sama dengan to x dibagi akar N dikali akar N populasi dikurang N sampel dibagi N populasi dikurang 1. Maka kita masukkan angka-angka yang telah diketahui sebelumnya yaitu N
yaitu tau X-nya sebesar 0,3 kita bagi akar 100 karena N populasinya adalah 100, kita kali dengan akar 500 dikurang 100 dibagi 500 kurang 1. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 0,3 kita bagi 10, kita kali lagi dengan akar 400 dibagi 499. Didapatlah hasil 0,03 dikali 0,8953. Dan hasil akhirnya yaitu 0,0269. Maka kita perolehlah standar deviasi dari sampel yang akan kita cari sebesar 0,0269. Setelah didapat nilai tau X bar, maka kita akan mencari dari nilai ZX score dengan menggunakan persamaan X bar dikurang mu X bar per tau X bar sama dengan 4,96 dikurang 5,02 per 0,0269. Didapat hasilnya negatif 2,23 atau di dalam tabel distribusi normal sama dengan 0,4871. Lalu Z2 nya menggunakan persamaan yang sama, yaitu 5,00 dikurang 5,02 per 0,0269, didapat hasilnya 0,74. Maka di dalam tabel distribusi normal sama dengan 0,2704. Lalu kita akan mencari nilai dari probabilitas 100 bola yang mempunyai berat keseluruhan antara 4,96 dan 5 ons dengan cara mencari selisih antara nilai Z yang kita dapat tadi, yaitu 0,4871 dikurang 0,2704. Didapat hasilnya 0,2167. Jadi, probabilitas sampel random 100 bola yang mempunyai berat keseluruhan antara 4,96 dan 5 ons adalah 0,2167 atau sama dengan 21,67%. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng dan simetris. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan tau. Luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga sama dengan 1 atau 100%. Lalu kita masukkan nilai mu-nya sama dengan 5,02 dan masukkan nilai Z1 dan Z2-nya yaitu negatif 2,23 dan negatif 0,74 yang berada di sebelah kiri mu karena nilainya negatif. Maka didapat probabilitas sampel randomnya sama dengan 0,2167 atau merupakan hasil dari selisih antara nilai Z. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan B, yaitu hitunglah probabilitas sampel random dari 100 bola yang mempunyai berat keseluruhan lebih dari 5,10. Dari pertanyaan tersebut, kita dapat mengetahui nilai sampel sebesar 100 dan X-bar-nya sebesar 5,10. Setelah kita mengetahui sampel dan X-bar-nya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Z, yaitu X-bar dikurangi mu X-bar dibagi dengan tau X-bar. Nilai X-bar-nya sebesar 5,10 dikurangi nilai mu X-bar sebesar 5,02 dibagi dengan tau X-bar sebesar 0,0269. Maka kita mendapatkan hasil sebesar 2,97. Setelah mendapatkan nilai Z sebesar 2,97, kemudian kita ubah ke dalam tabel distribusi normal. Maka kita mendapatkan hasil sebesar 0,4985. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan probabilitas di mana X-bar besar dari 5,10 sama dengan probabilitas Z besar dari 2,97 sama dengan 1 dikurangi dengan probabilitas Z kecil sama dari 2,97 sama dengan 1 dikurangi dengan 0,4985, maka kita mendapatkan hasilnya sebesar 0,5015. Jadi, probabilitas sampel random dari 100 bola yang mempunyai berat keseluruhan lebih dari 5,10 ons adalah 0,5015 atau 50,15%. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng dan simetris. Jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan tau.
luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga sama dengan 1 atau 100%, maka kita mendapatkan kurva berbentuk lonceng di mana nilai mu-nya terletak di tengah dan nilai z-nya terletak di sebelah kanan mu karena bernilai positif, yaitu sebesar 2,97, dan arsirannya itu lebih besar dari 2,97 karena probabilitas dari nilai z-nya itu adalah besar dari 2,97. Sekianlah penjelasan dari kelompok 2 mengenai distribusi sampling rata-rata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.